Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, alhamdulillah wasyukurillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang kebutuhan keluarga. Kebutuhan keluarga adalah tiang utama bagi kehidupan sebuah keluarga. Pemenuhannya merupakan keharusan, sedangkan kekurangannya merupakan awal dari kehancuran sebuah keluarga. Dan karena itu, pemenuhan kebutuhan tersebut harus menjadi perhatian dari seluruh anggota keluarga. Secara garis besar, kebutuhan keluarga itu terdiri dari dua jenis kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan yang bersifat materi. Kebutuhan keluarga yang bersifat materi merupakan kebutuhan keluarga yang membutuhkan dukungan finansial atau keuangan. Kebutuhan keluarga yang bersifat materi ini terdiri dua hal, yaitu kebutuhan fisik dan kebutuhan non-fisik. Kebutuhan fisik terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan kebutuhan non-fisik seperti biaya-biaya yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, pengamanan, rekreasi atau hiburan, dan yang lainnya. Pemenuhan kebutuhan tersebut, baik fisik maupun non-fisik, membutuhkan perhatian dan kerjasama suami istri. Kedua elemen utama dalam rumah tangga ini harus duduk bersama dalam merancang dan menentukan atau menetapkan skala prioritas yang harus dicapai dalam perjalanan perkawinan mereka. Dalam kebutuhan fisik misalnya, keluarga baru bisa jadi akan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan terlebih dahulu. Hal tersebut dikarenakan misalnya suami istri masih berada di awal karir mereka, tapi bisa jadi kebutuhan papan menjadi prioritas ketika keduanya sudah memiliki tabungan yang cukup. Demikian halnya dengan pemenuhan kebutuhan non-fisik, baik suami maupun istri harus merancang dan menetapkan prioritas kebutuhan mereka. Sebagai misal, biaya persalinan menjadi prioritas jika ternyata dalam beberapa bulan setelah perkawinan istri hamil. Kemudian, biaya pendidikan menjadi prioritas ketika anak sudah mencapai usia 3-4 tahun, dan demikian seterusnya. Sahabat sekalian, selanjutnya kebutuhan keluarga yang kedua adalah kebutuhan yang bersifat imateri. Kebutuhan keluarga yang bersifat imateri atau selain materi merupakan kebutuhan keluarga yang lebih banyak berhubungan dengan rasa kenyamanan dan ketenangan anggota keluarga. Di antara contoh kebutuhan imateri ini adalah rasa mencintai dan dicintai, kasih sayang, rasa aman dan tidak takut, tenang atau tidak khawatir, merasa terlindungi, diperhatikan, dijaga, dihormati, berharga, dipercaya, dan lain sebagainya. Pemenuhannya juga membutuhkan kesadaran dan kemauan seluruh anggota keluarga. Sikap saling menghormati dan menghargai misalnya dimulai dari hubungan yang saling menghormati dan menghargai antara suami dan istri. Tidak ada yang lebih dominan di antara suami dan istri, karena keduanya adalah pasangan yang saling mencintai dan menyayangi. Tidak ada yang merasa lebih berkuasa di antara suami dan istri, karena keduanya telah bersepakat seia sekata dalam suka dan duka. Dengan hubungan yang setara antara suami dan istri, maka keduanya akan
merasa sama-sama dihargai dan dihormati oleh pasangannya masing-masing. Sahabat sekalian, hubungan suami istri yang saling menghormati dan menghargai tersebut akan berdampak pada hubungan keluarga yang lebih luas. Jika anak lahir menjadi anggota keluarga yang baru, anak-anak tersebut di kemudian hari akan menjadikan sikap orang tuanya sebagai contoh teladan. Anak-anak akan meniru cara orang tuanya memperlakukan anggota keluarga lainnya yang penuh penghormatan dan penghargaan. Dengan demikian, di dalam keluarga akan terbangun budaya saling menjaga, saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai, dan saling memperhatikan. Suasana inilah yang memiliki pengaruh penting dalam membangun suasana rumah tangga yang damai, tenang, dan bahagia. Sama sekalian, berbeda dengan kebutuhan materi, kebutuhan imateri ini tidak membutuhkan banyak uang untuk pemenuhannya. Ada banyak cara untuk memenuhinya tanpa harus bergantung kepada kemampuan finansial. Sebagai misal, suami dapat meluangkan lebih banyak waktu bersama sang istri sebagai bentuk penghargaan terhadap apa yang dilakukan oleh sang istri. Begitu pula sang istri dapat mengungkapkan rasa sayang kepada sang suami dengan memberikan pelukan atau ciuman. Walaupun demikian, pengeluaran yang dilakukan demi pemenuhan kebutuhan ini juga tidak terlarang sama sekali. Seperti misalnya membeli kado untuk istri yang berulang tahun, atau memasang CCTV di rumah sebagai usaha untuk memberikan rasa aman kepada keluarga. Itulah sahabat sekalian, dua kebutuhan keluarga. Mudah-mudahan kita memahaminya dan bisa melakukannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.